Assalamualaikum teman-teman hebat kelas 5. Video kali ini kita akan belajar tentang penerapan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ayo siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 5, tema 6, subtema 1, muatan IPA. Anak, makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup, termasuk kita manusia. Selain matahari dan gesekan dua benda, energi panas juga bisa diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang untuk mendapatkan api dengan cara menggesekkan dua batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, bisa juga menggunakan kayu kering yang digosok-gosokkan dengan tanah kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda seperti antara dua batu kering atau dua kayu kering dengan tanah dapat menghasilkan energi panas berupa api. Namun saat ini api mudah dihasilkan dari korek api maupun kompor. Anak-anak, coba perhatikan kedua gambar ini. Adakah persamaan dari kedua gambar ini? Ya, persamaan kedua gambar ini adalah kedua gambar ini berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kalian sumber energi apa saja yang ada pada kedua gambar ini? Betul, di gambar ini ada api dan ada hubungannya dengan matahari. Anak-anak, coba perhatikan tubuh kalian. Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Mari kita buktikan ya. Cobalah gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Atau coba sekarang ambil penggaris plastik dan gosokkan ke kain selama 2 menit. Lalu sentuhlah penggaris itu. Apa yang kalian rasakan? Setelah melakukan 2 kegiatan tadi, apakah kamu merasakan panas? Ya, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan dua benda. Gesekan telapak tangan dan gesekan penggaris pada kain dapat menimbulkan energi panas. Nah, sekarang kita tahu benda yang menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Dan matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contohnya, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat logam menjadi panas. Ketika logam menjadi panas, maka suhunya meningkat. Begitu juga sebaliknya. Ketika batang logam dingin, maka suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda
menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Kalor juga memengaruhi wujud benda. Benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Wujud benda cair berubah menjadi gas disebut menguap. Selanjutnya, gas berubah menjadi padat disebut mengkristal. Berikutnya, padat berubah menjadi cair disebut mencair. Kemudian, padat berubah menjadi gas disebut menyublim. Gas berubah menjadi cair disebut mengembun. Selanjutnya, cair berubah menjadi padat disebut membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya, air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Mencair. Mencair merupakan perubahan dari wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruangan terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan, lama-kelamaan akan habis. Parfum yang disemprot ke ruangan, dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari. Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari. Selanjutnya, mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya, gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda tersebut. Anak-anak, ternyata perubahan suhu dan kalor mempunyai akibat pada suatu benda, yaitu pemuaian dan penyusutan. Yang dimaksud pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, dan volumenya karena terkena panas atau kalor. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas ataupun volume karena suhu dingin. Anak-anak, kita mempunyai indera peraba, yaitu telapak tangan kita. Tetapi telapak tangan tidak bisa menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Mengapa? Hal itu membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Anak-anak, inilah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pemasangan kaca jendela. Diberi jarak kosong antara kaca dengan bingkai jendela. Tujuannya adalah
Kaca tidak pecah ketika kaca memuai akibat terkena panas sinar matahari di siang hari. Contoh yang kedua adalah ban sepeda. Ban sepeda yang ditaruh di bawah sinar matahari bisa meletus karena udara yang ada di dalam ban sepeda memuai terkena panas sinar matahari. Contoh yang lain adalah pemasangan kawat dan kabel listrik. Anak-anak, coba kalian amati pemasangan kabel listrik di sekitar rumah kalian. Ternyata kabel listrik dipasang dengan keadaan kendur. Mengapa demikian? Ternyata ada tujuannya loh mengapa kawat atau kabel listrik dipasang kendur, yaitu supaya kawat atau kabel listrik tersebut tidak putus ketika terjadi penyusutan karena udara dingin di malam hari. Contoh yang lain adalah pemasangan rel kereta api. Pemasangan pada sambungan rel kereta api sengaja dibuat renggang. Tujuannya adalah rel tidak melengkung ketika terjadi pemuaian di siang hari akibat panas sinar matahari. Contoh yang lain lagi adalah pada penggunaan termometer. Pada saat suhu bertambah tinggi, maka bimetal yang ada di dalam termometer akan melengkung dan mendesak jarum petunjuk termometer untuk menunjukkan skala tertentu. Dan angka yang ditunjuk oleh jarum petunjuk tersebut menunjukkan suhu pada kondisi saat itu. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan mudah kalian pahami ya.